Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmarani. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, kami diminta untuk berkolaborasi dengan sesama rekan CGP untuk melaksanakan proses coaching. Pada proses coaching ini, saya akan berkolaborasi dengan teman saya, Pak Armanto, sebagai coach dan Pak Hendra Jaya sebagai pengamat. Dalam proses coaching ini yang dibahas yaitu mengenai kegelisahan Pak Armanto sebagai coach saya dalam memanage waktunya antara tugas-tugas di pendidikan guru penggerak dan tugasnya di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Pak Arman. Bagaimana kabarnya? Selamat sore ya. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana tugas-tugas di guru penggerak, aman? Ya, cukup aman ya, tapi masih ada beberapa hal yang memang perlu diselesaikan. Iya, kayaknya kelihatan dari ekspresinya Pak Arman ketika saya tanya bagaimana tugasnya, langsung ada perubahan sedikit. Jadi bagaimana nih Pak Arman? Katanya ada yang mau kita diskusikan hari ini atau Pak Arman mau curhat-curhat ini? Mungkin ada kegalauan atau kegelisahan? Silakan. Sebenarnya lebih pada istilahnya diskusi seperti apa, artinya sebagai diskusi formal tidak, tapi biasanya lebih sering-sering saja. Oke. Lebih bagaimana saya bisa bertukar pikiran mungkin dengan itu terkait apa yang menjadi hal yang saya alami sekarang. Apa itu? Jadi ya lagi apa namanya yang lagi digalaukan atau dibikin gelisah nih terkait apa nih, Pak? Ya, sekarang ini kan dalam proses pelaksanaan guru penggerak ini, ya tentunya kan kita bersama kan menyita banyak waktu. Iya betul. Ya ditambah lagi juga kan saya sebagai guru kan tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain. Dalam ini mungkin tanggung jawab terhadap melaksanakan pelajaran di sekolah. Ditambah lagi juga saya kan ada beberapa tugas juga yang dibebankan oleh sekolah dan memang itu harus saya laksanakan. Jadi yang menjadi kegelisahan Pak Arman apa nih? Artinya guru penggerak ini masih berjalan kan? Mudah-mudahan masih berjalan. Terus sekolahnya, ya sekolah juga harus tetap dilaksanakan. Katanya tugas kita di sekolah tetap harus dipertanggung jawabnya kan. Jadi yang menjadi kendalanya Pak Arman apa ini? Kendalanya di sini kan kendala yang bagaimana juga sih, cuman bagaimana istilahnya bahwa saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang cukup banyak ini istilahnya bisa terlaksana dengan baik. Yang program guru penggerak bisa terlaksana, kemudian tugas-tugas wajib kita di sekolah juga bisa terlaksana dengan baik. Oh, jadi mungkin apa ya, kesulitan manajemen waktu itu ya Pak, mungkin seperti itu? Ya mungkin lebih spesifiknya seperti itu, persoalan manajemen waktu, membagi waktunya itu. Sebelumnya ini Pak Arman sudah pernah tidak dihadapkan pada situasi yang sama itu, misalnya harus punya kesibukan yang lebih juga selain di sekolah? Sudah pernah ada pengalaman tidak sebelumnya? Kalau untuk pengalaman sebenarnya sudah ada pengalaman sebelumnya. Kemarin juga kan saya sudah sempat ikut namanya program PPG. Ya, kurang lebihnya untuk proses pelaksanaannya hampir sama juga dengan guru penggerak ini. Namun pada waktu itu juga, dan alhamdulillah sampai sekarang ini bisa terlaksana dengan baik. Intinya bahwa kemarin juga kan istilahnya proses PPG-nya cukup menyita waktu, tapi ya alhamdulillah bisa juga saya laksanakan dan tidak mengganggu tugas-tugas saya yang lain. Jadi kalau waktu situasi PPG, pelaksanaan PPG yang lalu, caranya Pak Arman supaya bisa berjalan kan hampir sama nih, hampir sama nih guru penggerak dan PPG. Cara Pak Arman
mengatasi supaya PPG-nya juga jalan, kan sudah selesai sekarang PPG-nya jalan, tugas tanggung jawab di sekolah juga jalan, bagaimana waktu itu caranya? Kalau pada waktu itu saya ada ada beberapa hal yang saya lakukan. Eh, pada waktu itu saya membuat catatan-catatan kecil yang isinya berupa jadwal, istilahnya tugas-tugas yang saya akan kerjakan pada saat itu. Ini ada catatan kecil yang intinya bisa sebagai acuan untuk sebagai pedoman lah untuk bagaimana bisa mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Iya. Bisa dibilang apa namanya, membuat skala prioritas gitu ya, Parman? Ya. Terus kira-kira menurut Parman, cara yang dilakukan waktu itu untuk mengatasi hambatan itu waktu zaman PPG bisa tidak diterapkan di sekarang ini, ketika Pak Arman melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini, bisa tidak diterapkan kembali? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir mungkin bisa. Cuman yang menjadi pertimbangan saya saat ini, artinya yang mengganjal dalam pemikiran saya, kalau saya banding-bandingkan dengan proses kemarin pada saat PPG itu kan, saya rasa untuk yang saya hadapi sekarang ini guru penggerak ini lebih rumit lah, lebih kompleks ya untuk persoalan tugas-tugasnya. Oh ya. Jadi kayaknya menuntut Pak Arman berusaha keras lagi nih. Kira-kira ada tidak cara-cara lain lagi yang bisa ditempuh? Kalau kemarin waktu PPG sudah bisa membuat skala prioritas, mungkin guru penggerak bisa lagi, tetapi ada cara lain lagi mungkin. Kira-kira ada tidak? Kalau yang kemarin itu saya membuat sebuah catatan tentang jadwal-jadwal atau skala prioritas. Mungkin sekarang hal yang sama tetap saya lakukan seperti itu, tetapi dalam menghadapi kondisi seperti ini, mau tidak mau kita harus mencari solusi yang baik, karena kita kan sudah masuk dalam lingkaran ini. Ya, sebagai seorang yang berusaha bertanggung jawab, mungkin yang saya lakukan lebih memotivasi diri saya, menyemangati, semangat lagi ya. Kemudian lebih tekun lagi lah dalam mengerjakan tugas saya. Betul, karena kayaknya kalaupun memang pendidikan guru penggerak ini rumit atau misalnya kompleks tugasnya, kan itu sudah jadi komitmen kita dari awal, sudah mengikuti ini berarti harus berjalan keduanya. Mungkin butuh bantuan Pak Arman, atau ada tidak orang-orang yang bisa membantu Pak Arman gitu? Atau kalau misalnya selama ini kan di sekolah Pak Arman tadi bilang terlalu banyak tugas, ada tidak misalnya orang-orang yang bisa membantu, artinya supaya kalau tugas-tugas di sekolah mungkin masih bisa dibantu oleh guru lain, atau bagaimana nih, ataukah di rumah ada yang bisa bantu? Sebenarnya untuk sekarang ini yang mungkin saya rasakan lebih membutuhkan semangat dari rekan-rekan, dari keluarga, semangat dari pimpinan. Betul. Kemudian untuk hal-hal yang saya lakukan berkaitan itu, mungkin persoalan tugas di sekolah kan biasanya mungkin bisa saya minta bantuan kepada rekan-rekan yang lain, tapi istilahnya bukan mereka yang mengerjakan, tapi ada hal-hal yang tertentu yang mereka bisa membantu bantulah saya sedikit. Iya, karena kan untuk melewati proses ini kan butuh juga stamina yang fit. Jangan sampai semua hal Pak Arman yang kerjakan ngedrop lah begitu. Jadi sebenarnya Pak Arman ini sudah bisa memetakan, sebenarnya sudah bisa melewati tantangan yang sebelumnya. Ketika ikut PPG sama prosesnya dengan pendidikan guru penggerak hanya lebih kompleks. Pak Arman sudah menemukan strateginya kan tadi, bikin skala prioritas. Nah, jadi bagaimana selanjutnya nih Pak Arman dengan komitmen Pak Arman dengan guru penggerak ini, bagaimana supaya berjalan guru penggerak, berjalan juga tugas tanggung jawabnya di sekolah? Mungkin dalam kondisi sekarang ini agar bisa
saya mewujudkan atau melakukan komitmen yang saya akan lakukan agar permasalahan saya ini bisa terselesaikan. Mungkin saya membuat jadwal-jadwal untuk pekerjaan tugas. Selain itu mungkin saya juga akan segera mengerjakan tugas-tugas menyelesaikan yang tertunda itu. Yang tertunda itu kemudian lebih berpikir positif lagi, betul. semangat, artinya supaya lebih menyematkan menyemangati diri sendiri lah. Artinya kita bisa lewati ini, kita sudah melalui prosesnya sampai di sini, masa mau kendor begitu kan. Mudah-mudahan perjalanan ini tidak sia-sia lah, mungkin begitu. Harus ada motivasi dalam dirinya. Oke, jadi Parman sebenarnya sudah ada gambaran-gambarannya. Terus bagaimana ini selanjutnya? Mudah-mudahan bisa berjalan lancar keduanya. Ada rencana lain selanjutnya nih? Kalau untuk rencana yang saya akan lakukan untuk mewujudkan komitmen itu, saya mungkin akan dengan sesegera mungkin lah tetap segera mungkin lah untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Tetap semangat Parman. Pokoknya saya yakin deh Parman bisa melaluinya. PPG saja bisa dilalui, masa guru penggerak tidak bisa. Jadi harus menanamkan semangat dalam diri. Selanjutnya saya tunggu nih mungkin masih ada lagi yang mau diungkapkan ini Parman atau sudah tercerahkan mudah-mudahan ya. Ini alhamdulillah dengan saya sudah bersyukur sekali dengan bertukar pikiran pada momen ini, pada kesempatan ini, dengan berdiskusi, dengan bercerita tentang alhamdulillah sudah saya mendapatkan gambaran-gambaran ataupun arah-arah terkait apa yang saya akan lakukan dalam menyelesaikan permasalahan saya. Terima kasih juga sebenarnya Pak Arman, diskusi kita ini juga bisa jadi pencerahan juga buat saya. Ada pengalaman-pengalaman baru lah tentang saya kan juga ikut itu guru penggerak, jadi bagaimana supaya bisa memanajemen waktu supaya tugas-tugas kita bisa berjalan semuanya tanpa ada hambatan. Terima kasih Pak Arman atas sharing-sharingnya sore ini, cerita-ceritanya. Nanti saya tunggu deh, maksudnya selanjutnya saya tunggu lagi cerita-cerita barunya Pak Arman, keberhasilannya mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak, juga bisa terlaksana tugas-tugasnya di sekolah. Terima kasih Pak Arman. Iya, sama-sama juga. Baik, berterima kasih. Iya, sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Saya tunggu nih info-info baru dari Pak Arman atau pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih Pak Arman. Oke, baik, saya akan memberikan hasil pengamatan saya terkait coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Rani sebagai coach dan Pak Arman sebagai coachingnya. Saya rasa apa yang sudah dilakukan ini sudah baik, sangat baik, mencangkup keseluruhan dari alur tirta yang dilakukan untuk kegiatan coaching ini di sore hari ini, dari yang tujuan bagaimana Ibu Rani sudah mampu menggali keresahan apa yang menjadi yang dialami oleh Pak Arman, sudah mampu digali dari tujuan pertemuan ini. Kemudian identifikasi, sudah mampu mengidentifikasi apa yang menjadi keresahan dari Pak Arman terkait ini tugas-tugas yang di sekolah. Artinya tugas yang di sekolah mungkin yang Pak Arman rasakan harus jalan juga. Kemudian tugas yang menjadi guru penggerak itu juga dia harus berjalan juga dengan baik. Kemudian rencana aksi, Ibu Rani sudah menggiring Pak Armanto ini, sudah menggiring terkait pertanyaan-pertanyaan yang singkat tetapi bersifat menggiring, bagaimana Pak Armanto supaya menemukan solusi dari kegelisahannya ini untuk sehingga apa yang menjadi solusi dia bisa temukan. Terlihat tadi dari misalnya Pak Armanto mengungkapkan dia akan memanajemen waktu, kemudian lebih memotivasi diri, itu sudah terlihat, sudah terungkap, sudah diungkapkan untuk terkait rencana aksinya. Kemudian tanggung jawab
sudah berhasil mengarahkan langkah selanjutnya terkait komitmen apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Armanto. Saya rasa kegiatannya ini sudah berjalan baik sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.